tidak ada yang menyangka seorang laki-laki muslim. Salih bahkan hufadz alias penghafal Al-Quran dan motivator bagi muslim lainnya untuk menghafal Al-Quran, ternyata seorang yang tega memenggal kepala salah satu khulafa ur-rasyidin, sahabat Nabi SAW, bahkan suami dari seorang putri Rasulullah, Ali bin Abi Thalib. Tidak hanya itu, peristiwa tragis yang benar-benar melukai umat Islam itu terjadi di bulan suci, persis di hari ke-7 di bulan Ramadan. Pada bulan itu, hidup dan perjuangan sahabat Ali karramallahu wajhah itu harus berakhir oleh seorang muslim taat yang meyakini kalau perbuatannya adalah jihad di jalan Allah. Abdurrahman bin Muljam al-Muradi seraya meneriakan kata hukum itu milik Allah. Wahai Ali, bukan milikmu dan para sahabatmu. Ibnu Muljam menebas leher sahabat Ali bin Abi Thalib hingga wafat saat itu juga. Kontan saja, peristiwa memilukan itu menjadi duka mendalam bagi kaum muslimin saat itu. Siapa yang tidak sedih nyawa sahabat pilihan yang telah dijamin oleh Rasulullah SAW menjadi penghuni surga itu hilang di tangan seorang saudara sesama muslim? Ali bin Abi Thalib, menantu Rasulullah SAW, itu terbunuh di bawah pekikan takbir dengan mengatasnamakan hukum Allah dan demi surga yang ia yakini hanya milik jihadis sepertinya. Tidak hanya itu, ayat Al-Quran yang suci juga disertakan saya Ibu Muljam menghabisi Ali. Saat itu ia melakukan aksi biadabnya dengan tidak berhenti melafalkan surat Al-Baqarah ayat 207, wa minal wasiman yasri nafsahu 3 amardati luahi walwahu raufun bil ibadi, dan di antara manusia ada orang yang mengorbankan dirinya karena mencari keridaan Allah. Dan Allah Maha Penyantun kepada hamba-hambanya. Dengan mengatasnamakan agama dan keyakinan, Ibnu Muljam telah menjadi seorang pembunuh berdarah dingin. Sedikit pun ia tak ragu untuk menghabisi nyawa sang khalifah. Maka atas aksinya, Ibnu Muljam harus membayar mahal dengan hukuman qisas yang harus diterimanya. Pembunuh Ali itu kemudian dieksekusi mati dengan cara qisas. Proses hukuman mati yang dijalankan terhadap Ibnu Muljam juga berlangsung dengan penuh drama. Saat tubuhnya diikat untuk dipenggal kepalanya, dia masih sempat berpesan kepada Algojo, "Wahai Algojo, janganlah engkau penggal kepalaku sekaligus, tetapi potonglah anggota tubuhku sedikit demi sedikit hingga aku bisa menyaksikan anggota tubuhku disiksa di jalan Allah." Pesan itu disampaikan karena Ibnu Muljam meyakini dengan sepenuh hati bahwa aksinya mencabut nyawa ayah dari Al-Hasan dan Al-Husain itu adalah sebuah aksi jihad fisabilillah. Keyakinan itulah yang telah menyebabkan seorang sahabat terbaik, khalifah bahkan menantu Nabi Muhammad SAW, gugur di ujung pedang seorang muslim demi meraih surga dari jalan jihad yang diyakininya. Kisah terbunuhnya Ali bin Abi Thalib di tangan seorang muslim yang taat, soleh, istiqomah puasa Senin Kamis. Bahkan seorang hafiz menyadarkan tentang kebenaran hadis Nabi yang akan keluar di dalam umat ini. Beliau tidak mengatakan di antaranya suatu kaum yang kalian menganggap remeh salat kalian dibandingkan salat mereka. Mereka membaca Al-Quran namun tidak melewati kerongkongan mereka. Mereka keluar dari agama bagaikan anak panah yang keluar dari busurnya.